BCA karena memang debutirnya itu almarhum, sehingga harus debutur harus dibalik nama semuanya. Kami sudah balik nama semua Pak melalui notaris dari bank BCA tersebut. Balik nama sertifikat? Iya, sertifikat dibalik nama ke ahli waris saya dan anak-anak. Sudah berjalannya 1 tahun kemudian, saya dilaporkan di Polda oleh Hindarto Budiman dan Purnama Sutanto lagi Pak. Ya, 2014. Ya, 2014. Saya sebagai saksi. Dia mungkin tidak tahu bahwa Pak Budi itu sudah almarhum, sehingga saya menjadi saksi. Saya hadir Pak ke Polda. Begitu ke sana saya bawa lagi Pak semuanya, kepemilikan, fotokopi semua. Yang pertanyaan itu sama Pak seperti yang di Mabes. Sertifikatnya di mana? Jadi kan saya jawab, Dek, kebenaran yang penyidiknya itu, yang kanitnya itu sepantaran anak saya. Saya bilang, Dek, kalau sertifikat saya itu lagi disekolahin udah 7 tahun biar pinter, gitu ya. Dah, kenapa dijaminkan? Lah, punya suami almarhum saya sih gitu. Saya bilang gitu kan. Kalau gitu ibu kalau mau dijual gimana? Saya nggak mau jual deh. Anak saya mau makannya dari mana, masih kecil-kecil loh ditinggal sama bapaknya. Saya bilang gitu. Akhirnya kita di BAP nih Pak. Begitu di BAP 2 kali. Pertama ibu katanya udah DP dibaca. Kalau gitu ibu 2 hari kemudian ibu datang lagi, saya datang lagi, dibaca semuanya. Semua pertanyaannya melarikan ke sertifikat tersebut Pak. Akhirnya udah nih Pak. Setelah itu tahun 2004 kemungkinan dari pihak lawan itu dia udah dapat info kali tentang penggantian tol Becakayu. Nah di tahun 2016 itu 2014 ya 2015 2016 saya dapat undangan Pak sebagai ahli waris dari almarhum Budi Purnama mau dapat gantian. Nah itu yang memberitahu ke saya itu namanya Pak Dedi, suami saya almarhum yang sudah almarhum. Kirain ini bekas gubernur DKI. Nah akhirnya yang memberitahu itu Pak Dedi, orang kelurahan, Pak staf kelurahan. Kebenaran saya RT-nya di situ dari tahun 86 saya menjadi RT. Lepas jadi RT 2018 saya kemarin. Setelah dikasih tahu sama Pak Dedi, Bu Haji siap-siap ini ada data-data semua. Oh iya, nanti bikin tanda surat jelas kita. Siapa? Bikinkan aja semua bisa tanda tangan, digituin kan anak tanda tangan. Dan saya kumpulin Pak semua. Fotokopi sertifikat saya juga minta sama bank kan, ada komplit semua. Setelah itu berjalannya kalau nggak salah sebulan apa kalau nggak salah. Bu Haji datang ke kelurahan. Oh iya, saya datang nih Pak kelurahan. Nanti ibu nih katanya di petanya peta 5, kena bongkarannya 331. Oh iya, udah. Saksiin semua, Pak Gigio sama toko genteng semua Pak gitu udah. Begitu berjalan 2 minggu kemudian, Pak Dedi ngomongin lagi sama saya, Bu Haji nanti dapat penggantian ya katanya ke BPM. Oh iya Pak Dedi. Nah akhirnya kan kita dikasih kabar udah siap-siap dibawa lagi ya Pak katanya, bawa asli-aslinya. Oh iya, saya udah balik nih sama BCA. Karena kan surat sertifikatnya di BCA Pak. Pak Sandy izin saya nanti pinjam sertifikat, ini mau dibayar. Oh iya, asik deh Bu katanya. Gitu dia bilang, biasanya berapa bayaran nih? Katanya dia bilang itu ya. Ternyata seminggu kemudian dibatalkan Pak untuk ketemuan itu oleh Pak Dedi. Katanya Pak Dedi bilang bahwa kepala BPN itu mau diganti. Dia bilang oke. Settingannya mulai. Setelah dia sudah diganti seminggu kemudian, saya datang ke sana. Itulah namanya dikenalkan. Waktu itu saya sudah nunggu 3 jam. Pak Udung itu baru turun dari lantai 4 di kantor BPN Jakarta Timur. Udah dikenalin semua, antrian dong Pak. Pertama Haji Gio dulu, terus tanah yang sebelah. Ya udah kita tungguin deh. Anak-anak aja sampai waktu itu ada temannya janjian. Aduh mama cepetan dong mama, ini tanda tangan aja lama bener. Katanya dia bilang gitu. Yang lain sudah kan. Katanya kita ini apa? Dia bilang itu anak 2, anak gede-gede gitu Pak ya. Ya udah tunggu sabar. Nah akhirnya Pak, akhirnya kita ngomong sama Pak Bambang bagian pengadaan tanah. Yang dan Pak Hartono yang orang 9 itu PUPR. Akhirnya saya diduluin Pak tanda tangan. Tapi untuk saya tidak boleh dulu, hanya anak-anak tidak. Nah, saya panggil nih Pak Sandy yang orang BCA. Pak Sandy sini Pak. Nah, Pak Bambang ini Pak Sandy-nya orang dari BCA. Bapak kan permintaan minta yang sertifikat yang asli. Karena saya minta ini. Dicek nih Pak. Dicek, adalah kira-kira beberapa menit dicek semua, bolak-balik. Ya sudah Bu Pak. Berarti apa lagi yang saya kekurangannya?
Tidak ada bunda. Oh ya sudah. Tapi ini bunda katanya masih tanda tangannya nanti aja, kata dia bilang gitu. Oh, oke Pak, berarti kita tidak ada kaitannya lagi dengan memotong di sertifikat ya Pak, saya bilang gitu kan, karena di sertifikat luasnya 1948. Saya bilang, tapi di PBB masih 2.600 sekian. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Pak, izin boleh pulang, karena itu 12 malam Pak di situ. Boleh katanya. Ya udah pas lagi pulang ya, saya tetap nungguin nih Pak, karena kan masih ada kita foto-foto sama bikin bank gitu kan di situ. Pas saya pulang, akhirnya ya udah beda bikin tanda tangan. Bank BRI-nya juga disediakan Pak di sini. Saya bikin Pak atas nama saya. Terus ditulis kolomnya 5 331 saya tanda tangan. Seperti ini Pak. Ini orang PUPR-nya. Ini Pak. Ini di BPN. Nah, ini nilainya nih. Nah, sesudah kita sudah ini semua, Pak udah tanda tangan semua. Orang yang mana yang foto yang Nilainya berapa? Nilainya 9M. 900. Nah, nilainya nih Pak. Nah, ini yang ini nilainya. Nah, sesudah itu baru udah kalau gitu Bunda besok aja tanda tangannya. Oh siap. Kata anak saya, Mama minta nomor telepon katanya gitu. Kebenaran Pak Uni juga nyamperin nih Pak Bambang nih di dalam berada depan. Pak izin Pak minta nomor telepon. Saya dikasih Pak pada saat itu. 2 hari kemudian saya hubungin, karena kan janji 2 hari gitu kan. Saya hubungin ya di WA atau BBM ya waktu itu, lupa di saya juga. Bunda katanya mohon maaf ada kekurangan surat. Surat apa lagi ya Pak? Saya bilang gitu kan. Ya pokoknya Bunda coba sambil cari katanya. Saya juga sambil nyari di sini. Oke, saya cari Pak, dikasih waktu seminggu. Begitu kita nggak sampai seminggu. Saya cari, nggak taunya ada nih Pak yang surat akte jual beli lah dari kelurahan. Saya kirimkan ke Pak Unung Ibnudin. Begitu dikirim dia kasih jawaban, bukan yang ini Bunda, katanya dia bilang begitu lah. Saya kan yang mengurus kalau waktu pada saat bikin sertifikat, saya semua sudah kasihkan semua ke BPN. Saya bilang apalagi yang saya surat yang kekurangan. Saya bilang gituin Pak. Ya udah pokoknya nanti saya cari lagi. Dikasih waktu pas seminggu kemudian dia jawab apa? Bahwa yang mengurus, yang memegang data-data punya Bunda itu, ya kan Bunda Jubaida itu orangnya sudah meninggal sehingga saya ini kesulitan untuk mencari data. Jadi saya jawab dong Pak, itu bukan urusan saya Pak. Si bilang gitu, karena saya sudah dapat sertifikat, data-data semua kita lengkap semua, apa lagi? Nah sudah oke. Ya sudah Bu, nanti saya caranya lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu, tolong Pak cepetan dibayar ini, itu punya saya. Karena tahun 87 aja, 1987 saya dapat gantian. Si bilang gitu, lama Cambio. Akhirnya Pak begitu kita kasih waktu seminggu, saya nggak janjian lagi Pak, saya datang sama pengacara saya namanya Rosdiono Saka. Wah, pemain. Saya datang nih Pak Kalatin 3, sampai di kamaran aja, Ibu udah janjian, udah. Padahal saya belum, jengkel Pak saya. Lalu, semuanya depan dapat semuanya kok gitu kan. Akhirnya pas saya masukkan ketemuan, pada saat itu saya sambil bawa lebejer yang untuk kesehatan. Namanya kita kan senang Pak, orang harus sehat semua kan ya. Saya bawa ke sana. Udah bilang, selamat siang Pak. Saya bilang, oh iya Bunda silakan duduk. Nah, saya tanya Pak, bagaimana ini? Anak-anak udah pada nanyain semua. Kita tanya kiri kan udah dapat semua, tinggal saya doang. Alasannya kan dengan surat ini. Surat apa sih Pak sebenarnya yang tidak ada? Saya udah tahu sampai perasaan data saya masih ada lupa file-file saya. Segituin aja kan. Akhirnya dia dengan jawabnya Pak Undu itu waktu itu penjabat BPN. Baru 2 minggu lah ya, jadi sini bulanan gitu. Kalau BPN ini tim, ya saya berada hukum, dia sama-sama dari Bandung dipindahin ke timur, sama. Sebentar, jangan dibuat. Akhirnya Pak, udah kayak itu Pak Unu jawabnya, ya Bunda katanya, udah ada yang gugat kata di pengadilan. Lah, jadi gimana? Saya bilang gitu. Ya udah, karena jadi kalau yang menang, siapa yang menang ya dapat di pengadilan. Pengacara saya jawabnya, ya udah Bu, nanti kita di pengadilan. Saya lawan nih Pak, punya cuti, saya langsung pulang sampai saya nggak pamit lagi sama Pak Unu. Waktu pada saat saya pulang kan udah cengkel deh gitu kan. Begitu pulang, ya udah Bu, kita lawan nih Pak di pengadilan. 2 bulan kemudian PK dia dimenangkan Pak. Coba. Sampai ke cepat banget sampai. Iya makanya. Kalian kan tadi ngomong. PK dia yang aturan kan udah dijawabnya dari tahun yang kemarin dong. Kita setelah tahun 2004 kita ikhlas ini mau PK dong. Kalau misalnya tahun 2017 PK-nya gitu loh. Ganti rugi. Itu. Nah, akhirnya pas sesudah itu saya lawan nih Pak. Lawan NU lah di tahun 2018 Pak.
Bukan, 2019 ya namanya. Itu ya. Apa? Nah, Tapi hanya harus jelasin. itu maksudnya 2018 masih cek bersih dan dirugi 2017 masih ada. Nah, udah setelah itu Pak kita lawan di pengadilan. Akhirnya 2 tahun 2018 itu kan katanya NO ini kan 2019. ya kita dibahas lagi pokoknya berjalan. Nah akhirnya nyatanya kita tuh dikalahkan tetap di situ karena pengacara kita itu tidak membalas apa sih namanya PK memori. tidak PK memori, Masuk angin. didiamkan aja. Jadi saya sampai kalah tuntas nih Pak ceritanya di situ kan. Begitu kalah Pak, itu saya tahun 2019 mau dieksekusi bulan 11 apa ya. Nah itu gagal karena memang itu dia nggak persiapan kali ya. Jadi kita menang tetap Pak. Begitu 3 bulan kemudian saya dieksekusi lagi, saya kalah Pak karena dari lawan itu dia menyewa aparat sampai 550 orang. Lebih. Sampai siapin Belum yang satpol PP-nya, yang semuanya. Saya kalah Pak, ditarik-tarik sama polwan. Tangan saya pada biru semua, bapaknya juga ditarik-tarik pokoknya. Tidak ada yang membela ke saya satupun. Bahkan pada saat itu, pada saat itu Pak, yang membuka pagar itu Kabak Op sama Kapolsek Jatinegara. Pak, itu kan kita pintu gerbang tuh Pak. Itu yang buka dari samping seng itu Kabak Op sama tadi Kapolsek ya, Kapolsek Jatinegara. Itu Pak, terjadi pada saat itu. 27 Februari. Nah, akhirnya Pak, saya kan namanya memang itu tempat usaha yang benar-benar kita paling gede lah Pak ya di situ. Saya kan modal bank itu sampai totalnya 35 M Pak. Dari situlah Pak kita nggak bisa bayar utang saya di bank. Sampai saat sekarang Pak. Pada saat kita laporan ke BCA bahwa kita udah dieksekusi, saya minta pertolongan nih Pak ke BCA, saya datang nih ya. Intervensi. Jawaban dari BCA, walaupun itu memang sudah dipasang HT oleh BCA, itu tidak ada kaitannya dengan BCA. Itu bagian hukumnya BCA yang bicara di lantai 16 di Grand Indonesia. Saya ke situ. Jadi BCA itu tidak ada pertolongan ke saya. Setelah itu kita berjalan ganti pengacara namanya Alek dan Sinaga. Saya ada kesempatan lagi Pak. Saya jadi mematikan sertifikat tersebut yang atas nama Eman Budi itu, yang selalu buat mempermasalahkan terus-terusan tanah saya itu. Saya dikabulkan oleh PN Jakarta Timur selama 1 tahun Pak. Di tanggal 25 kemarin saya dibacakan bahwa sertifikat Erna Eman Budi yang hak milik Erna Eman Budi nomor 98/1972 itu batal demi hukum dan cacat hukum. Sertifikat dia gitu kan. Nah, sekarang saya pegang Pak, ada keputusannya. Jadi dijelaskan juga supaya ini memahami pemerintah. Saya jelaskan kenapa kita di story. Artinya novumnya ini dibuat-buat. Kenapa dibuat-buat? 8353 itu nggak pernah ada di Jakarta. Ini seperti kelirunya. 853 itu nggak ada. Jadi dokumen palsu. Karena emang dia fiktif, saya bilang gereja. Ini jelas. Katanya ada di negara Cina. Ini jawabannya. Ini 853 Dengarnya. Ya, iya. nggak ada partikeler otak agen gempa. Ini lahannya. Iya, ini lahan di sini. Ya, dari mana sih? Ini jalan depan jahitan. Lahannya ibu mana? Ini di daerah sini Pak. Iya, daerah sini. Nih 8353. Aman. Sedangkan yang di sini 6633 Pak. Siapa punya ini bu? Ini memang Semua egendemnya kalau memang dia pakai egendem, ini harusnya 6633 bukan 8353. Egendem itu jutaan meter. Oh bukan lahan ibu ini ya? Iya, memang saya ada lokasinya di sini Pak. 8353 nggak ada di sini. Nggak ya. Nggak Cuma ada nomor Total tersebut. berapa ini ibu? Yang kalau yang ini sih 6.000 Kamar lebih tadi kecil totalnya. di Tapi belakang sama nomornya di nggak sana. ada pak. Nggak ada. Iya di belakang Iya, ada, kan? di sana ada di depan. Nomornya kan ini pak.
Nomornya 1068, yang dekat-dekat sini ya 66 Ini di 23. 6633 kita di nomor. Beda, beda nomor. 6. Sini kepala 8. Kepala 8 tuh di DKI nggak ada. Jadi nomor genggam yang tercatat di Belanda pun nggak ada ya. Kan katanya Ngarang. ada. Yang 19. Ngarang ini Pak, pakai nomor genggam orang, objeknya di sini. Mirip kayak nomor girik. Iya, iya. Mirip kayak persel girik. Ya. Masih pakai iya. Dia pakai model pemasuk girik Pak. Persil sekian tapi caranya di objeknya beda. Dia tuh kalau sampah nggak ngerti. Ya, dia harus sampah. Lalu saya pilih gini, kayak gendam nggak ada. Oke, terus sampai di BCA tadi nggak mau memberikan apa namanya, bantuan hukum ya? Iya, betul. Terus ibu pakai dengan cara lain. Ya, Senaga Pak Sinaga ya sampai berjalannya kita dimenangkan Pak dengan bukti-bukti yang kita kita membatalkan sertifikat yang nomor 98 tadi itu yang atas nama emak yang dibeli sama Indra Pemudiman katanya gitu. Tapi sertifikat tersebut tidak bisa dibalik nama, sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Lawan kita nggak bisa bayar. Mau difoto. Karena memang bukan punya dia. Itu dimenangkan dengan itu. Terakhir kemenangan. Terakhir dimenangkan kayak Itu kemarin. melawan keputusan inkrah. Bukan, mematikan sertifikat dia Pak. PK-nya dia. Kan ada dia yang 20 dikabulkan. Iya. Kan sertifikatnya Erneman Budi. Yang saya katakan. Iya. Sertifikat tersebut kan tujuannya mereka dulu di tahun 92 dan juga minimal atas nama Erneman Budi, bukan prinsipal loh si Endarto itu. Kan saya katakan tadi, dulu 92 nggak ada artinya harga itu. Enggak, Indarto ini pembeli lahan itu. Ya, terhadap Erneman Budi, tapi dari kuasa nggak ada. Maka saya katakan tadi. Indartonya ada orangnya. Tidak tahu ada yang meninggal sih. Dulu 92 ada. Artinya dia membeli lahan itu. Iya, tapi dia nggak tahu lahan itu. Tolong fotoin. Kenapa nggak saya katakan tadi? Saya lagi ngerekam soalnya. Pakai foto Mbak Petri. Pakai. Sudah begini punya. Sementara dia beli kepada namanya Saspranoto. Saspranoto itu kan kuasa dari Endar apa? Bukan pemilik. Lalu dia Saspranoto ke PPHD dengan Indarto Budiman. Ahil, pemilik Wisma Medil. Lalu mereka menyumbang 9293 sebesar 7 miliar lebih. Tanpa ada visible bank, tanpa ada prinsipal, tanpa ada IMB, tanpa semua kok bisa. Nah, rupanya surat inilah sekarang ini akibat ganti rugi negara yang kita tunjukkan atas nama kita. Surat inilah yang dulu mencari tanahnya. Wah, jadi orang mati mencari tanahnya. Kenapa Pak? Saya bilang orang mati. Orang sudah mati. Datanya kan ada. Oke? Erneman Budinya nggak ada. Sekarang lahan itu siapa yang menguasai? Lawan Pak. Si Ya, Purnama Sutanto. Pengacaranya. pengacara Indarto. Iya. Padahal itu sudah menang. Sudah. Ya, belum kan kita ngomong eksekusi ulang lagi Saya kan? nggak terlalu lagi. Tidak lawan lagi. Jadi Pak, eksekusi kan tanggal 27 Februari 2020. Kemenangan kita ini baru kita membatalkan sertifikat 5. Tahun berapa? Tahun 2020 Februari. Iya. Ibu menang. menang di tahun 2001. Oh. 2001 Maret tanggal Membatalkan. 5 Maret yang membatalkan. Jadi membatalkan saja. Yang Tapi membatalkan. konspirasinya lurah. Pak nih, konspirasi lurah. Lurah itu mengatakan walaupun sertifikatnya Erneman Budi di situ sudah dirubah dengan nama Indarto. Sebentar Bang, jangan ini dulu Bang, jangan memberikan duga-duga dulu Bang. Ada duga. Iya, maksudnya kita cerita. Kalau ada bukti. Maksud saya gini Bang, tadi kan dimenangkan oleh abang ya lewat pengacara yang baru peradilan itu, tapi belum eksekusi. Nah, cerita di situ dulu Iya. gimana? Nah, jadi begitu menang kan saya harus eksekusi kembali Pak. Ini kan belum saya. Yang mengeksekusi kan tentu saja pengadilan. Pengadilan ya, makanya saya lagi mau upaya gitu kan, lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, nanti kita mau eksekusi kembali nih Pak.
memperjuangkan itulah. Jadi saya masih pengacara yang Pak Sinangga ini. Nah, kemarin ini saya dipanggil lagi sama jurusita pengadilan, itu saya dapat penggantian untuk bangunannya Pak. Yang bangunan yang kena yang selebar 331 meter kan ada bangunannya tuh. Nah, jadi bangunannya itu saya dapat 282 juta sekian. Kemarin saya sudah melalui sidang yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Jakarta Timur. Dapat penggantian dari mana? Dari PUR. Oh, Nah, untuk becakayu. Ya, kalau becakayu ya, PUR kalau becakayu gitu kan. Jadi Nah, ini modusnya begini. jadi saya tinggal nunggu penetapan. Nah, kemarin sudah dari penetapan itu kita ajukan lagi ke BPN. Kemarin 2 hari yang lalu pengacara kasih kabar bahwa itu dari BPN sudah melayangkan surat tersebut ke pengadilan. Jadi kita tinggal nunggu kira-kira habis lebaran baru mendapat uang tersebut. Jadi gini modusnya. Yang bangunannya aja, tapi kalau tanahnya belum diganti. Modusnya ya, modusnya. Ganti rugi kan hanya 200 juta lebih. Ini kan 9,7 Bangunan. ya modus ini. Ini saya katakan saya berani melawan hukum. Bukti di 2014 cek bersih masih atas ini cek bersih 2014 BPN ini ganti rugi kan 2017. Yang bakal diganti itu lahan itu semua kan? Ya harus wah. Hanya bangunan saja. Bangunan sama tanahnya Pak. Seluas 331 meter. Seharusnya. Iya, seharusnya ke saya. Harusnya itu kenapa hanya 200 juta lebih? Jadi saya cuma dapat Bangunannya bangunannya aja. aja, tanahnya enggak. Ya, Lahan itu kan Iya kan bangunan di atas lahan. ya. Iya. Tanahnya di depan 331 Pak. Oh, sisanya tetap punya ibu dong. Ya bukan diambil Yang mereka. itu yang si Dato yang punang Sutanto pengacaranya itu. Loh, padahal ibu kan memenangkan. Tapi kan belum kita eksekusi Belum, balik. belum, Pak. Oh iya, nanti kalau dieksekusi Iya. Tapi sudah dibagi-bagi uang ini oleh sama mereka dalam waktu dekat tunggu ini. tunggu. Oh. Maksud saya begini loh. Mm-mm. Itu kan lahan seluas 2000 sekian. Iya. 2600 lebih. 2600. Kemudian baru ini kalau ibu sudah memenangkan kan nanti Iya. dieksekusi itu Iya. artinya kan kembali semua Iya. 2600 itu. Betul. Begini Pak ya. Apa adanya saya kan di lapangan bertahun-tahun nih. Hmm. Ya 5 tahun ya. Ya, oke. Yang saya maksud konspirasinya. Kenapa? Bapak Bukti itu benar. Yang saya katakan ini ganti rugi 2017 atas nama Bu Jubaida. Iya. 2019, 2018, ini 2017 nih. 2018 cek bersih BPN di CA masih atas nama Bu Jubaida. Nah kita cerita singkat lah. Kemarin saya baru cek nih, tim deputi 1 istana. Oke. Ini Dorong. jangan kita. Nggak benar ini Pak, benar ini. Iya. Sudah benar. Iya. Ada bukti supaya jelas. Katanya dalam minggu ini uang akan diganti rugi, tapi Bu Jubaida hanya dapat 200 juta lebih. Bangunannya aja. Sementara ini hak dia. Hanya kabar indah ke presiden. Oke, 200 juta sekian itu kan hanya 331. Ya, ya. Enggak Benar. Pak, salah bangunannya, bukan tanahnya. Iya, luasnya. Dari luas 331. Ya. Dari luas bangunan yang itu. Ya, betul. Padahal sesungguhnya kan luasnya itu 2600. Iya. Nah, nanti kelak kalau nanti eksekusi ini terjadi, apa pertanyaan saya, apakah itu akan kembali lagi senilai itu gitu? Iya. Ya, Gitu nggak? kembali. Hah? Kembali. Itu pertanyaan Kalau saya. cerita yang benar harus Harus kembali. kembali. Nah, Kalau cerita yang benar, iya. ini cabut marutnya, complicated-nya, kan ini sudah dirubah nama mereka, nama sertifikat keneman ini menjadi Indarto. Loh, kan tadi gugatan itu sudah Tapi dibuat. kan membatalkan halaman budi, bukan Indarto. Masalah sertifikatnya Pak. Kan saya bilang tadi di lurah sudah disetting Pak, halaman budi dibatalkan, ini undur membatalkan juga. Ada. Ini saya membatalkan sertifikat ini Pak. Saya mengatakan bingung kita nih, kok negara ini nggak mau Saya membatalkan ini Pak. Nih, saya tanya nama begini, undur nih 2018. Ada nggak? Dia beli sama data Halaman Budi. Sementara PBB sampai sekarang atas nama kita. Nah,
luas lahannya 2.600-an. Itu nggak bisa kembali seluas itu nantinya. Ya. Ketika dieksekusi nanti. Oh, terus kembali Pak, harus kembali. Kalau kita eksekusi Iya, harus kembali. Karena kan kita belum mengajukan eksekusi kembali ini pemenangan yang terakhir ini. Kita belum. Jadi maksud saya paham ya? Tapi namanya tadi udah berubah. Yang kalah di pengadilan itu nama orang yang Yang sebelumnya. lama, nggak ada. Yang meninggal. Iya. Nggak ada, aktif. Nah, Memang nggak ada lah. Nah, dirubah, itu dibatalin. Sekarang ada nama lagi yang baru. Ulang dia mengaku nih, udah masuk kantor. Maka dia cerita disitulah permainannya, Pak Cai. Konspirasi, Cai. kalau nggak terlibat BPN oknum. Itu di situ permainannya. Ini kan nggak pernah ada di teori hukum, nggak ada. Di sekolahan nggak ada ini. Nggak ada ini bos. Nggak ada, nggak ada. Ini saya serahkan, saya membuat sendiri. Mudah-mudahan bukan orang hukum bisa dimaknai. Kenapa saya jelasin semua supaya saya ini bukan orang hukum, karena Iya. ekonomi, tapi saya berjuang karena istri ini benar. Kalau nggak benar saya nggak mau tolong. Ini saya buat, ini semua bukti itu. Yang pasti itu bukti kecintaan Pak Erwin sama istri lah. Saya suami saya. Itu suami yang baik begitu. Jadi bagus. Kenapa saya menggebu-gebu saking sakit hatinya? Karena aku diseret-seret kayak mafia. Waduh. Padahal mafia di sana dimasukin penjara. Apa mau di penjara? Iya. Lah, orang yang berjuang benar, tapi dihabisin. Nah, orang ini yang Hendarto ini, Iya. ini kayanya boleh dicek. Ngobol banget ini. Nah, pengacaranya ketularan. Nah, oknum BPN, kepala BPN sama-sama dari Bandung, pengacaranya dari Bandung. Di Bandung pun mereka main. Tapi dia bilang negara fakta integritas. Fakta integritas bagaimana? Kalau dia punya fakta integritas, Pak Agus, mohon maaf nih. Iya, iya. 2017 kan sudah ganti rugi. Cek BCA 2018. Iya. Kan setahun ini kan. Iya. Harusnya banyak dong sini. Iya. Kenapa lu punya fakta integritas menahan ganti rugi orang? Yang di BPN itu, Mas. Ya. Kalau nggak main dia yang nggak main, nggak ngerti pengacara ini. Berarti kalau gitu ini nyambung sama yang Pak Yanes bilang kemarin. Ini kan ganti ruginya ada PUPR kan? Iya. BPN. Pak Yanes yang bicara kemarin. Ya, nyambung. ada tim sebab saya telusurin Pak. Kata hukum PPR, demi Allah. Kata hukumnya, Bapak harus punya power. Karena ini mafia. Karena Timur Bekasi begitu. Saya datengin pengganti Ulu Ekmudin, namanya Pak Samsul. Pak jatuh dari helikopter. Kita jumpain Pak namanya siapa? Cek Irjen Surya. Ibu mafia, lawannya. Nah, orang PPR ngomong begitu. Kita rapatkan Pak di Menko Polhukam, di bawah pimpinan Pak Irjen Widi. Emosi saya. Bilang Pak mudah banget, saya PPJP sama Yunarto. Nah, ini kan Jurnalis kantornya tuh bilangnya begitu. ini kan bukan prinsipal. Iya, iya. Silakan lanjut Pak Coy. Enggak, saya sebentar dulu. Saya akan ini kan kasusnya. Iya. Saya tidak banyak bicara soal kasus Iya. ini. Saya tidak punya keahlian. Iya. Saya bukan orang sekolah. Iya, makanya bicara tentang bagaimana kemanusiaannya ini nih. Ya, nanti saja saya akan rendam dulu otak saya ini. Kasus ini. Pusing saya. Nggak, sekarang menurut Pak Coy, ini kan dia dari di situ sudah dari tahun berapa? Saya mau Jadi Eman Budi nggak, ini dibikin complicated. Permainan indah. saya pengen main dulu, saya ingin dapat feel-nya dulu. Oke. Saya ingin dapat feel. Iya, silakan. Feel dulu gitu. Terima kasih. Intinya saya sudah dapat. Iya. Cerita ini saya sudah dapat. Ini ibarat ini, saya kan penulis drama teaternya ini. Oh. Benar kalau penulis drama nggak benar. Kalau penulis drama, ini kan figur-figurnya sebenarnya hanya dicipta-ciptakan. Iya, maaf. Karena Eman Budi itu nggak ada. Menarik ini. Apalagi saya sudah pernah jualan koran. Jadi ya. Sumpah, Bu, tahun 94, waktu Tempo di Breder. Saya ini dulu orang Tempo. Di Breder. Tak punya kerjaan ini pusing, jualan koran bekas saya.
koran-koran saya tumpuk, terus kabel-kabel gedung itu saya ambilin. Kan dalamnya kan dibuka tuh, Iya. iya kan Bu ya? Iya, lain. Dibukain yang warna merah, hijau, hitam ya, biru ah, biru, merah sama hitam. Nggak tahu ketemu lagi di sini ya di. Iya. Sementara awal nggak pernah ada. Saya waktu itu dapat untung 300.000 waktu itu. Saya bagi ke sama kawan. Tahun 94 berapa bro? Saya jualan koran. Habis itu saya jualan koran ke pasar-pasar. Wartawan jualan koran, koran. Iya kan. Itu nanti itu beda Pak. Harga koran yang pos kota, Iya. Kompas, yang paling mahal tuh bisnis Indonesia. Karena kualitas koran Ya, pasti beda. Beda. Sekarang kok mahal bro? Sampai saya nungguin ditumpuk di apa namanya? Timbang. Ya ditumpuk di Rumah. itu di truk-truk itu kan, Ya. fresh set gitu kan. Ya. Subuh sampai suatu saat saya punya keinginan, sudah saya kumpulkan punya 12 pemulung gerobak. Iya, betul. Untuk ke rumah saya Wah. di Tanjung Priok. Iya. Wah, saya pakai lahannya mertua. Jualan koran aja deh kalau gitu ada untungnya. Daripada jadi wartawan, nggak ada duitnya, jualan koran saya, koran bekas. Iya, iya. Cantik banget permainannya. Sebenarnya indah kalau dirasakan ya, jangan tegang mikirnya. Karena dulu mereka itu membobol Pak. Dulu Pak. Dulu sebelum zaman Pak Harto. Izin sudah saya ngartikan itu. Iya. Membobol Pak itu mudah. Bang Arwin bisa ambil klipannya yang nempel di sini. Membobol itulah. Sekarang yang saya ceritakan tadi yang sudah disetting dimainkan lagi surat itu. Iya iya. Nah,